Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, Alhamdulillah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa qulubihi wa bi asrarihi fid darabi amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Babul bai'i limanaha al-kalam ala rubuhil ibadah allati al-maqsud minha at-tahsil ukhrawi wa hiya ahammu ma khalaqal insan. Adapun menjelaskan tentang jual beli al-bai'. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wa huwa adapun al-bai' lugatan secara bahasa khabarnya itu muqabalatu syai'in, membandingkan sesuatu atau menukar sesuatu bi syai'in dengan sesuatu yang lain. Ay ala wajhil muawadah. Jadi menukar sesuatu dengan sesuatu, ini namanya transaksi jual beli. Sedangkan wasyar'an dan adapun bai' secara syar'i itu muqabalatu malin, menukar harta bimalin dengan harta yang lain. Muqabalatu malin, menukar satu harta bimalin dengan harta yang lain, ala wajhin, atas jalan makhsusin yang khusus. Ini pengertian jual beli secara syariat. Ai aqdun yatadammanu muqabalatu malin bimalin, yaitu satu akad yang di situ menyimpan yatadamman, penukaran satu harta dengan harta yang lain. Ya. Jadi barter kalau zaman dulu. Sekarang sudah ada alat transaksi untuk jual beli. Ya. Setiap negara memiliki mata uang masing-masing. Nah, ini bisa digunakan untuk transaksi jual beli. Li'annal bai'a laysa huwa al-muqabalah wa innama huwa al-aqd. Jadi bai' ini bukan muqabalahnya, pertukaran barangnya atau transaksi pembeliannya, tetapi yang dinilai ini akadnya. Ya, karena transaksi ini bisa berupa pinjam meminjam, sewa menyewa, ya, dan lain sebagainya. Bai' ini ya, tinjauannya dari segi akadnya. Berarti saya beli, ya, dia menjual, akad jual belinya dengan transaksi yang sudah disepakati dari kedua belah pihak. Kalau transaksinya sama, terkadang sewa menyewa pun ada transaksi. Nah, yang menjadi pembedanya ini akad. Innama huwa al-aqd. Wal ahsan fi ta'rifihi kama qala ba'dhum ay qala huwa aqdun mu'awadatun. Ya. Kemudian wal aslu, dan adapun dalilnya fihi, di dalam bai' qabla al-ijma'i, sebelum terjadinya ijma' atau sebelum adanya kesepakatan, ya, sudah terlebih dahulu ada dalil-dalil dari Al-Quran. Wal aslu, adapun dalilnya fihi, di dalam bai' itu ayatun, beberapa ayat. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ahallallahu al-bai'a, ya, di antaranya al-ma'hud indahum, wa halal, dan menghalalkan
menghalalkan siapa Allah al-bai'a pada jual beli. Wa akhbarun dan beberapa hadis. Ayatun wa akhbarun khabari suila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbi atyab faqala amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Dan beberapa hadis khabari suila seperti halnya hadis yaitu yang berbunyi suila, ditanya. Suila ditanya siapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naibul fa'il suila majhul. Apa pertanyaannya? Ayyul kasbi, adapun pekerjaan mana, pekerjaan apa itu atyabu yang lebih bagus atau pekerjaan yang lebih baik. Faqala, maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli, adapun atyab ay atyabul kasb itu pekerjaannya orang laki-laki biyadihi dengan tangannya. Jadi pekerjaan yang betul-betul dihasilkan dengan jeripayahnya sendiri. Hasil kerjanya itulah yang dikatakan pekerjaan yang paling atyab, paling bagus. Ya, betul-betul dia berusaha mencari rezeki dengan tenaganya. Wa kullu bai'in, dan setiap jual beli mabrurin yang bagus atau yang baik. Aila asya, maksudnya tidak ada tipu daya itu bihi di dalam baik, wala khiyanata, dan tidak ada khianat bihi. Dan yang kedua adalah jual beli yang baik, jual beli yang tidak ada pengkhianatan dan tidak ada kecurangan. Nah, itu urutan yang kedua dari pekerjaan yang dianggap baik dalam mata syariat. Yang pertama, hasil kerja keras jeripayah kita. Kemudian yang kedua, hasil dari jual beli yang transaksinya ini tidak ada kecurangan, tidak ada pengkhianatan. Nah, ini dalil tentang diperbolehkannya yang namanya jual beli. Paham ya? Jadi jual beli ini sesuatu yang boleh di dalam syariat berdasarkan dengan ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya biya karim wa yasihu, dan sah apa al-bai'u, jual beli bi ijabin, dengan adanya ijab, penerimaan. Minal ba'i, dari orang yang menjual. Walau hazlan, walaupun adanya ijab itu dengan candaan, sah ya. Ketika terjadi ijab dan qabul ini, walaupun terjadinya ini ada nilai hazl. Apa hazl? Candaan. Ay ghayatun fi sihhatil bai' bil ijab, ay yasihu bihi walau sadara minhu ala sabil hazl, ya, dengan jalan ya, candaan bisa sah. Ya bayarin ya, bercanda ya, ini sah tetap ya. Jual beli tersebut tetap dihukumi sah kayak ya. Maksudnya hasil ini wa huwa alla yaqsida bil lafzi haqiqatal iqaq,
Jadi dengan lafaz ucapannya anak jual nih, ya walaupun di situ tidak dimaksud dari ucapannya ini hakikat dia ingin menjual, tetapi bisa dihukumi sah, ya transaksi tersebut. Nah ini, bahwa adapun hazal, bahwa adapun ijab, ya ijab ini penyerahan. Ya, yang pertama, jadi syarat di dalam jual beli yang pertama harus adanya ijab, penyerahan minal bai dari orang yang menjual, walaupun penyerahannya ini dengan unsur canda. Bahwa adapun ijab ini sendiri adalah itu perkara kabarnya. Bahwa adapun ijab itu perkara adalah yang menunjukkan apa alat tamliki atas kepemilikan, dilalatan dengan dalil dohiratan yang dohir. Jadi adanya ijab ini menunjukkan pada kepemilikan secara dohir. Berarti anak telah melepaskan kepemilikan barang tersebut, diberikan kepada orang yang membeli. Berarti sudah tidak tamlikul milk, ya kepemilikannya bakal sempurna karena sudah diserahkan. Nah, ya berarti sudah alih tangan kepemilikannya. Nah, ini ijab. Contohnya ya, ijab ini contohnya seperti kabituka, lafaz bituka, aku menjual padamu pada syekh. Pada syekh dikata dengan harga segini misalkan, ya bikada aku menjual padamu pada handphone ini bikada dengan harga segini misalkan. Nah, ini boleh bikada. Au huwa adapun, atau ucapan au huwa adapun ya HP ini misalkan itu laka untukmu, milikmu, bikada dengan harga segini. Ini HP buat teteh, bayarin, ya harganya segini. Ini termasuk dari lafaz ijab, ya lafaz ijab. Wa malaktuka, atau dan lafaz malaktuka, ya aku memberikan kepemilikan kepadamu. Malaktuka, aku memberikan kepemilikan, berarti memasrahkan kepemilikan penuh kepada pihak lain. Wa malaktuka, dan aku memberikan kepemilikan padamu. Au wahabtuka, atau aku memberikan kepadamu. Ya. Pada barang ini dikada dengan harga segini. Nah, ini misalkan nih teteh, tapi ente bayar segini. Ini termasuk bagian daripada sigot ijab. Ya, sigot ijab, penyerahan, ya kepemilikan kita kepada pihak lain. Nah, itu sudah dikatakan sah. Ya. Wa kadza, dan begitu juga ya mazkur minal, ya bituka ilangkol, ya lafaz ja'altuhu, adapun lafaz ja'altuhu aku jadikan barang ini laka padamu bikada dengan harga segini misalkan, bikada dengan harga segini. Aku jadikan ya barang ini laka untukmu, tapi bikada dengan harga segini. Itu boleh termasuk bagian daripada sigotul ijab. Innawa, ya apabila berniat siapa bai, orang yang menjual, bi dengan lafaz ja'altuhu al-bai'a, pada jual beli, ya dia niat untuk jual beli. Ini kita pegang apa? Tapi begini ya. Kan kita pegang ini kan bahasa ya majaz, ya bahasa ghairu sharih yang enggak jelas benar-benar jual beli. Nah, kalau diniatkan dari ucapan tersebut dengan niat jual beli, maka dihukumi sah. Ya, yang pertama
Yasi al-bai' biijabin, bahwa jual beli ini bisa sah yang pertama dengan ijab, penyerahan dari pihak pemilik, wa qabulin, dan dengan qabul berarti penerimaan. Jadi memberikan, ada pihak yang memberi, tentunya ada pihak yang menerima. Nah, ini qabulin minal mushtari, dari orang yang membeli, walau hazlan, walaupun adanya qabul itu dengan candaan. Dari sini yang ada bercanda diterima barangnya, ya, tapi emang dia niat, ya, itu sah, walaupun ya secara transaksinya dilakukan dengan hasil itu ada nilai candaan, seakan-akan tidak serius dia jual beli, tapi bisa. Bahwa adapun hasil itu mah perkara adalah yang menunjukkan apa ma'ala tamalluki, atas menerima kepemilikan. Padahal sama seperti halnya dilalatan dhahiratan, sama seperti di atas. Contohnya qabul, nah di sini ka ishtaraitu, seperti lapat ishtaraitu, aku membeli hada, pada sesuatu ini atau pada barang ini, ya, aku beli barang ini bikada dengan harga segini, misalkan, ya, aku beli barang ini bikada dengan harga segini. Nah, ini contoh daripada sigatul qabul, ya, aku beli, ya. Wa qabiltu, nah, atau lafaz wa qabiltu, aku terima. Auraditu, aku ridho, ya, sudah saya terima barangnya, sudah anak ridho, ini itu boleh, ya, sah. Sudah anak terima barangnya sini, ini duitnya. Sudah anak ridho, ini barangnya, ini duitnya, itu boleh. Akhadtu, ya udah sini anak ambil barangnya, nah, itu boleh, ini duitnya, ya, boleh. Jadi lapat-lapat yang menyerupai saya beli, ya, berarti sini anak ambil barangnya, ini duitnya, sah. Ya udah anak itu sini, ini duitnya, nah, ya, anak terima barangnya sini, ini duitnya, sah, ya. Tamallaktu, ya udah sini saya terima kepemilikan, ya, jadi milik anak, ya, ini punya anak, ya. Ada pada barang ini, ya, tamallaktu, aku menerima kepemilikan. Ada pada barang ini dikata dengan harga segini. Tamallaktu, aku menerima kepemilikan. Ada pada syai' dikata dengan harga segini. Dikata, ya. Dicontoh-contoh saja, ya. Contoh-contoh daripada sigatul qabul. Wadhalika, dan adapun ishtiratul, ya, ijab wal qabul. Wadhalika, dan adapun ishtiratul ijab wal qabul, aikityanu ijab wal qabul litatimma, agar menjadi sempurna apa as-sigatu, ucapan atau sigat, atau yang menunjukkan apa sigat ala istiratiha, atas kesyaratan daripada sigat. Apa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala istiratiha, atas syarat sigat. Apa qauluhu, ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi, ya. Ucapannya mana? Innamal bai'u antaradin. Di dalam hadis dikatakan sesungguhnya adapun jual beli itu antaradin, dari saling ridho. Nah, untuk menunjukkan keridhoan dari dua belah pihak, dilalahnya mana? Yaitu adanya ijab dan adanya qabul. Nah, situ sudah mengindikasikan adanya ridho
ridho dari orang yang memiliki barang dan adanya ridho dari orang yang membeli barang. Kalau mendiam-diaman tanpa ada ucapan, nah ini kan dikhawatirkan terpaksa dia membeli. Makanya dalam jual beli itu innamal bai'u antarodin, sesungguhnya jual beli itu didasari dari saling ridho. Ya udah hari itu orang anak kepengen barang segitu harganya segini nggak apa-apa. Ada punya barang belinya murah, ada jual mahal nggak apa-apa. Ya, yang terpenting sama-sama ridho. Karena yang pengen beli ini tertarik sekali barangnya. Ya, walaupun harganya tadinya murah dijual mahal, itu boleh. Ya, yang penting di situ ada nilai antarodin. Apa antarodin? Saling sama-sama itu yang jual juga tidak ada nilai terpaksa, yang membeli juga tidak ada nilai paksaan. Yang punya misalkan kayak kemarin tuh dibahas sorban, anak siapa yang bayar 10 juta boleh sah. Ya, karena sama-sama itu yang beli itu lebih banyak, bukan yang dapat barokah, boleh sah. Ya, nah, siapa yang bayar nih? Ya, mahal-mahal 500.000 aja. Karena nggak ridho ya nggak laku ya, gitu kan? Ya. Innamal bai' antarodin. Ya boleh ya. Jadi secara syariat boleh, namun di dalam bernegara itu ada hukum pasar. Ada nilai-nilai yang ditentukan oleh pemerintah dari barang-barang komoditas yang ada. Tujuannya apa? Tidak jadi kerancuan dalam perekonomian, tidak terjadinya inflasi. Ada harga komoditi misalkan bawang, itu tidak boleh melebihi timbunan. Nah ini ada aturan di dalam bernegara ya, yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan terjadinya perekonomian agar tidak terjadi krisis ekonomi. Nah ini penting ya, karena kalau ditimbul akhirnya barang langka dan dijual menjadi mahal, nah, ini nggak boleh ya, tidak boleh. Jadi bernegara itu penting ya, kita harus memahami hukum-hukum ekonomi ya, walaupun secara agama jual beli yang penting ridho. Ente mau bayarin berapa juga yang penting ridho, orang kepengen barangnya sah. Ya, yang terpenting di situ ada antarodin, sama-sama senang. Ridho, adapun ridho itu khafiyun, perkara yang samar, maka perlu adanya ijab wal qabul. Karena ridho ini sesuatu yang tersembunyi. Nah, untuk menjelaskan keridhaan seseorang minimal dilarangnya al-dhahir, yaitu dengan ucapan. Dia udah jual nih, dia udah beli, sini terima. Ini sudah menunjukkan bahwa orang tersebut ridho. Karena ar-ridho khafiyun. Waktu biro maka di redaksi kada diibarahkan apama perkara ya dulu yang menunjukkan apama alaihi atas ridho minal lafdi dari lafaz. Maka dengan demikian, karena yang namanya ridho itu sifatnya khafiyun, butuh ya untuk menunjukkan atas keridhaan minal lafdi dari ucapan, diredaksikan, ditampakkan kalau bahasa kitanya keridhaan tersebut dengan cara diucapkan. Waktu biroma ya dulu alaihi atas keridhaan, dalil menunjukkan bahwa dia ridho mana? Dia lafaz itu, lafaz ijab dan lafaz qabul. Di situ sudah ada indikasi bahwa orang tersebut sama-sama ridho. Maka faratan akidu, maka tidaklah sah atau baik secara kaul yang muktamad ya, nggak sah. Pendapat yang kuat, jual beli bil mu'atati, dengan mu'atah. Apa mu'atah? Cuman serah menyerahkan tanpa adanya
ucapan. Dengan ente ngasih tanpa bicara, anda nerima tanpa bicara. Nah itu nggak sah, karena nggak ada dalil yang mengarahkan kepada saling ridho. Makanya penting nih kita sebagai santri yang belajar agama, kalau beli biasakan, anak beli bang, ini berapa harganya, oh segitu, ya saya terima. Jadi harus ada lafaz ijab wal qabul yang menunjukkan atas keridhaan dari kedua belah pihak. Karena faratan akidu maka nggak sah jual belinya. Ini ada muktamad, jual beli dengan cara bil mu'athah. Apa mu'athah? Tanpa adanya ucapan, cuman ya ke warung ambil bakwan, apa-apa jual beli begitu kan? Makan bakwan, di situ langsung ngasih 2.000, nggak ngomong lagi, ya. Nah itu secara pendapat yang sahih tidak sah. Ya namun berbicara dengan pendapat ulama, ya ada yang mengatakan sah, ya. Dan terpenting kita bahas yang muktamad dulu, yang sahih dulu, ya bahwa nggak sah jual beli hanya dengan bil mu'athah. Apa mu'athah? Ya saling memberi tapi tanpa adanya sigat ijab wal qabul, diem-dieman. Ada orang jual beli diem-dieman, ya. Yang minimal kalau COD kan di situ ada pesanan, dia pesan barang ngetik dengan tulisan, oh ya udah harganya segini dikirim, ya. Nah ini lagi tidak akan tetapi dipilih. Nah ini apa al-in ikodi, ya, sahnya baik bikul lima dengan setiap perkara yuta'arofu yang bisa, ya, yang diberlakukan. Lakin ikhtir akan tetapi dipilih apa al-inqadu, sahnya jual beli bikul lima dengan setiap perkara yuta'arofu yang dibiasakan apa al-bai'u jual beli biha dengan mu'athah. Ya kalau memang di satu wilayah, di satu daerah, di satu tempat memang udah kebiasaan jual belinya begitu, ya nggak pakai omongan, ya main ambil main makan kan begitu. Kalau kita di warung itu kopi, ya pesan kopi atau terus gorengannya main comot makan, terakhir bayar, nggak ada omongan, ya. Kalau memang itu sudah berlaku, ya sah. Kalau memang sudah berlaku seperti itu dihukumi, dipilih pendapat ini al-intiqad, apa sahnya jual beli bikul lima yuta'arofu al-bai'u biha, yang sudah diketahui terjadinya jual beli dengan cara mu'athah, ya pahami bihi di dalam contohnya kal khubsi seperti roti walah dan daging, ya seperti jual beli roti, ya makan roti nggak ngomong, toto udah kenyang bayar tinggal pergi, kan udah biasa. Itu biasa aja kalau mampir ke warung itu nggak ngomong sama tukang warungnya, main makan tinggal duit, ya udah biasa, ya udah biasa. Atau udah biasa nyatet kebun, ya itu juga nggak apa-apa, ya udah biasanya begitu, habis makan dicatat buat duna nahwid dahabi, tidak semisal duna nahwid dawabi, tidak semisal hewan ternak. Nah, kalau di dalam masalah ternak perlu adanya sigot ijab wal qabul, ya wal aradi dan tanah, jual beli tanah. Fa'alal awwali, maka menurut pendapat yang pertama al
makbudu, adapun benda atau barang yang diterima, ya, barang yang diterima biha dengan mu'atoh. Jadi pendapat yang mengatakan jual beli dengan cara mu'atoh itu enggak sah, maka disini dikatakan fa'al awali, maka menurut pendapat yang pertama, berarti pendapat pertama jual beli bil mu'atoh itu enggak sah. Maka kalau menurut pendapat tersebut al-makbud, barang yang diambil biha dengan cara mu'atoh itu kal makbudi, seperti barang yang diambil bil bai'i dengan jual beli al fasidi yang rusak. Berarti jual belinya jual beli yang fasid. Kalau menurut pendapat yang pertama bahwa jual beli bil mu'atoh itu enggak sah, maka kalau dengan demikian berarti barang yang dia ambil ini hukumnya tidak sah. Nah, sama seperti al-makbud bil bai'i al-fasid, mengambil barang ya dengan jual beli tapi jual belinya fasid. Nah, ini menurut pendapat yang pertama. Ya, ai fi hukmi dunia, maksudnya di dalam hukum dunia, dalam hukum dunia. Ya, secara hukum dunia berarti misalkan si pemilik barang ini menuduh kepada yang membeli karena dia tidak berucapan sebagai pencuri, sah-sah saja. Ya, sah-sah saja, secara hukum dunia bisa diberlakukan. Buktinya mana Anda beli, orang Anda kagak ngomong, main comot-comot aja, nah, gitu ya, mencomot atau mencomot di konter HP lah dikira paling, sah-sah saja, ya. Maka hukum dunia diberlakukan. Tapi amal fil akhirat tidak ada pun, ya al-makbud biha di akhirat nanti itu pala mutolabatu, itu pala mutolabata, maka tidak ada tuntutan, ya, biha sebab mu'atoh, ya, karena sudah dikatakan sah secara syar'i, ya sah. Secara akhirat jadi udah bayar. Wa yajri, dan berlaku khilafuhat, perselisihan di dalam mu'atoh fisail ukudi, di dalam akad-akad lainnya. Begitu juga berlaku terjadinya khilaf masalah mu'atoh ini di dalam akad-akad yang lainnya, bukan hanya di dalam jual beli saja. Ternyata mu'atoh itu dan sudah berlaku di masyarakat. Yang namanya transaksi itu kadang nggak pakai omongan minjem motor orang, nggak ngomong, nggak dipakai gitu. Sendal dipinjam, nggak ngomong dulu atau dipakai, itu kan namanya mu'atoh. Nggak ada omongan pinjam sendal ente dulu ya, bentar karena pulangin ya, ini menurut main pakai aja, udah gitu sendal rusaknya lagi dipakai, kan kurang aja namanya ya. Nggak ngomong dulu main pakai, minjam ya, bil mu'atoh itu berlaku juga seperti itu ya, di dalam akad-akad lah, minjem baju lah, minjem ini lah dan sebagainya ya. Ini sudah berlaku di masyarakat. Wa suratuha, dan adapun bentuk dari mu'atoh, ya, wa suratuha, dan adapun bentuk dari mu'atoh itu ayat tafiqo, itu ayat tafiqo, bersepakatnya baik dan mushtari, berarti penjual dan pembeli, ala samarin, atas harga ya yang sudah disepakati, wa musammanin, dan barang yang dihargai. Sudah sepakat ya, sepakat, bahkan beli HP sudah sepakat nih, harga HP 2 juta, barangnya HP merek Sungsang misalkan. Wa illam yujad, walaupun tidak didapati apa lafdzul lafadz min wahidin, dari salah satu, walaupun nggak ada ucapan, cuma ditulis di HP harganya 2 juta, Samsung, diambil HP-nya, dia kasih bayar 2 juta. Nah, itu kan namanya mu'atoh. Biasanya kalau di tempat-tempat umum tuh begitu, nggak ada bandrolnya, harganya segini,
terus gitu. Gak perlu ngomong, diambil barangnya sebayang dan beli. Biasanya minuman tuh ya kan ada begitu. Nah itu namanya muakoh. Dia udah sepakat harga barang dan barang yang ingin dia beli udah sepakat. Samanin wa musamman, ya. Saman itu harga, ya. Musamman itu barang yang dihargai, berarti barang yang ingin dijual. Walau qala, dan apabila berkata siapa mustawassitun, orang yang menengah-nengahi lil ba'i pada ba'i penjual, itu apakah engkau menjual? Ya, ada orang yang menengah-nengahi. Faqala, maka berkata ba'i, na'am, ya, au iya. Na'am itu artinya ya. Faqala, dan berkata mutawassit, yang menengah-nengahi, lil mushtari pada orang yang membeli, ishtara itu apakah engkau betul-betul membeli? Faqala, berkata mushtari, na'am, ya. Sahha, maka dihukumi sah apa al-bai'. Karena dia ngambil di warung nih, ya, kemudian dia digeletak dan ditaruh. Nah, jadi kericuhan. Nah, ada nengah-nengah itu niat jual, iya niat jual. Nanti niat beli dia niat itu sah, walaupun di situ tidak ada ucapan, ada penengah, ya. Nah, ini. Wayasihu, dan sah pebai edan sama seperti di atas, esihatu ya bijawabin na'am lil mushtari wal ba'i, bina'am dengan na'am min huma dari keduanya, li jawabi qalil mushtari karena jawabannya ucapan orang yang membeli yaitu bitu, ya aku menjual, mushtari menjawab na'am, wal ba'i'u, dan juga ucapannya ba'i ishtara itu aku membeli. Walau qarana, walau kurina, dan apabila dibarengi bil ijabi dengan ijab, wamil qabuli atau qabul, apa harfus istiqbalin, huruf istiqbal, kembali hukum istiqbal itu dalam menahukan, ya, yang tadinya lakin itu istiqbal. Akan tetapi ini ada membalik hukum apabila dibarengi dengan lafaz ijab wal qabul awil qabul, ya, lafaz menjual atau lafaz menerima, harfu istiqbal, huruf istiqbal. Huruf istiqbal itu huruf membalik hukum. Contohnya kalbi itu abi uka, aku akan menjual kepadamu. Abi uka sudah hamzah, lam yasihha, maka tidak sah atau baik, ya, ada huruf istiqbal, zaman istiqbal, ya, harfu istiqbalin, huruf yang akan istiqbal. Contohnya abi bukan, aku akan, berarti belum jual dia, ya, huruf istiqbal, ya. Tanah mana jualnya tanah, nah, maka lam yasi, ya, ntar anda jual di barang mente, kalau anda udah bosan, nah, lam yasi, maka tidak sah apa baik. Kala berkata sahabat syekhuna, guru kami, wayadharu, dan jelas apa anau sunya sya'an itu yuktafaru, dimaafkan atau enggak apa-apa, minal ami, dari orang yang bodoh, apa nahwu fathitain, memfathah huruf ta, al mutakallimi, yang bermakna al mutakallim, itu ta di fathah. Nah, ini cuma kesalahan di dalam ucapan orang awam, ya, di dalam transaksi, ya, pakai lafaz bahasa wa syartu sihhatil ijab wal qabul wallahu a'lam bishawab. Dibaca dulu.